Kerja keras itu nggak manis, kadang malah pahit. Tapi dari situlah terlahirnya yang terbaik. Cerita kita ada di bangku sekolah Sepentik Makassar. Halo semuanya, kembali lagi di bangku sekolah Spentik. Kembali lagi dengan saya Gustin dan ditemani oleh Muhammad Rangga Sianarka Sultan. Dan hari ini kami berdua ditemani oleh tamu yang sangat menginspiratif. Kak, mohon perkenalkan dirinya. Oke, halo teman-teman, perkenalkan namaku JC Nur Hasana, panggilannya JC, alumni SMP Negeri 3 Makassar tentunya. Dan teman saya? Perkenalkan, nama saya Tita Nur Iza, saya juga dari SMP Negeri 3 Makassar. Wah, alumni SMP Negeri 3, Kak? Iya, alumni. Wah. Oke, terus kakak anak Politeknik Statistik apa lagi, Kak? Politeknik Statistika STIS. Wah, oke. Hebat banget sih, Kak, mulai dari jadi anak SMP 3 terus hanya bisa jadi anak perkuliahan di kedinasan yang bisa bilang cukup besar nggak sih, Kak? Iya, mirip stan ya. Iya. Ya udah, Kak, penasaran nih, saya dengan Rangga itu memiliki beberapa pertanyaan ya mengenai beberapa hal lah. Nah, Rangga, Jadi akan dimulai dari saya dulu. Nah, bukan kebanyakan lagi, tapi semua pertanyaan saya ini berkaitan tentang masa-masa SMP. Semoga kakaknya masih ingat ya. Amin. Kak. Iya. Oke, kita bisa mulai sekarang ya. Boleh? Nah, apa kejadian ngakak yang pernah kakak alamin pas SMP nih? tahu nih gue. Jadi ngakak lagi. Ngakak ya? Ngakak. Aduh, ini harus diingat-ingat kembali ya, soalnya Pasti ada lah, kan anak SMP 3 lucu-lucu semua, kan Rangga? Iya. Saya kalau aku ya kebanyakan yang teringat itu tragedi sih. Iya. Kalau bener banget. yang ngakak tuh nggak terlalu memorable, entah kenapa gitu. Mungkin ini sih, waktu lagi kelas kosong, tiba-tiba kita kan pada berisik nih, berisik. Terus tiba-tiba ada gurunya yang datang, terus jadi diem. Terus habis itu pas gurunya keluar, kita ketawa bareng gitu. Tapi nggak kebayang sih itu awkwardnya saat gurunya datang ya. Tapi memang sih di SMP 3 biasa banyak ada kayak guru-guru tiba-tiba datang gitu. Iya, ngintip-ngintip gitu kan. Iya. Kadang-kadang suka datang gitu yang bikin kita langsung kayak kaget gitu tiba-tiba dia masuk. Kalau aku mungkin satu ya. Sekarang di lantai 3 masih ada lab IPA nggak? Lab IPA itu. Nah, itu kalau masuk harus lepas sepatu nggak? Sekarang. Iya, harus lepas sepatu. Nah, dulu juga gitu. Kayak kita tuh gimana ya? Tahu nggak candaan kos kaki bau? Kos kaki. Gitu sih, sampai dan parahnya tuh sampai saling lempar-lempar kos kaki gitu. Jadi kayak dibandingkan ngakak lebih ke tragedi sih menurutku ya. Tapi biasa itu ada yang kos kakinya itu berdebu kali itu, Kak. Jadi kayak kalau misalnya diginiin aja tuh kelihatan partikel-partikel. Nggak tahu, nggak diganti berapa hari itu. Bukan bau lagi gak sih itu namanya? Ya udah, lanjut. Apa lagi ya? Lanjut lagi. Nah, jadi kita ke selanjutnya. Kalau hal yang nggak bisa dilupakan atau hal yang mengharukan menurut kakak apa? Mungkin yang kakak lupa, tapi mungkin ada cerita-cerita Harapan ya. Kita apa aku dulu nih? Duluan deh. Nah, kalau saya nih, aduh agak campur-campur ini loh. Kalau dari aku, pas di Spentik itu cukup banyak ya kejadian mengharukan. Tapi yang paling mengharukan itu menurutku saat aku berhasil melaksanakan ramah tamah untuk pertama kalinya setelah sekian puluh tahun di SMP Negeri 3. Jadi ramah tamah itu semacam, kalau kalian tahu prom night, nah prom night itu kan di hotel. Nah kami buat kegiatan ramah tamah yang di sekolah. Nah jadi itu basisnya semua orang bisa ikut tanpa membayar terlalu mahal. Jadi itu kayak apa ya, perpisahan sekolah gitu loh di kampus, di Spentik. Nah itu tuh aku sebagai ketua panitianya. Jadi pengalaman mengharukan itu saat malam itu dilaksanakan, malam ramah tamah. Nah itu aku betul-betul terharu karena semua kerja keras itu selama ini
ternyata impian itu bisa terwujud. Nah, gitu. Kalau Tika, Kalau aku sama sih, bentuknya juga kegiatan. Jadi waktu itu ada semacam gerakan anti korupsi atau narkoba ya kalau nggak salah. Itu kita bikin drama gitu. Jadi drama itu waktu masih udah kelas 9 sih aku, jadinya udah lulus. ya. Em, itu bikin drama yang nggak pernah ada juga. Itu baru pertama kali, itu aku bareng temenku juga namanya Ade. Nah, kami berdua itu jadi kayak sutradara lah. Aku sutradaranya. Ya gitu. Dan pas itu selesai, jadinya kayak akhirnya selesai gitu. Ih, kasihan banget Kak Jo sih nggak bisa lihat masterpiece yang udah dibikin oleh Kak Tika. Nanti sharing ya. Gak tau ya, masih ada kayak Tahu. Once in a lifetime lah. Ya, maaf ya kalau kita agak gelisahan orangnya, soalnya roknya sempit banget. Ya, mungkin itu bisa bikin petisi biar dilebarin dikit ya. Sebenarnya udah ya, tapi setiap datang rok baru kembali lagi kayak nggak dibenerin. Udah skip. Next. Oke, next ya. Jadi semoga ini tidak menyinggung. Nah, kalau mulai dari sisi titik terendah, apa titik terendah kakak yang pernah kakak alamin dan apa motivasi kakak untuk anak-anak SMP di luar sana yang sedang mengalami titik terendahnya? Ya. Agak deep nih kita pertanyaannya. karena saya anak goreng. Ya, boleh. Aku pernah turun dari peringkat 1 ke peringkat 4. Oke. Itu menurutku udah paling rendah. Ya itu menurut dia udah sangat menyakiti hatinya. Ya, oke. Oh my god, aku turun ranking Aduh, gimana nih kita yang turun dari ranking 7 ke ranking 12? Bukan saya kayaknya. Ya gitu. Sebenarnya kalau ranking ya, mungkin aku jadinya hampir mirip juga ya sama Tita. Jadinya ya, soalnya kami ini alumni Spentik yang waktu Spentik masih image-nya bureng. Iya, lagi Waktu itu, goreng-gorengnya. maksudnya Spentik tuh dulu belum kayak sekarang. Maksudnya kita tuh masih sangat mengandalkan akademik gitu. Tuh. Sama sekarang kan kurikulum udah beda ya. Nah, jadi pas aku juga gitu, aku ranking 1, tapi tiba-tiba aku jadi ranking 2 hanya perkara nah padahal dia nggak pernah ngerjain tugas. Tapi dia wakilin Spentik. Jadi nilai dia tuh tinggi banget. Misalnya jomplang itu tuh bikin nilaiku lebih rendah dari nilai dia. Nilai rendah tipis tapi bikin aku ranking 2, jadi kayak Itu udah Jadi kalau mau naik ke ranking 1 harus wakilin Spentik. mestinya enggak ya, cuma agak enggak fair aja gitu Iya menurutku sih. sebenarnya waktu itu. Tapi ya sudahlah, udah berlalu juga. Jadi Kak, Apa itu ini motivasi yang udah Kak benar-benar Ya. kita cerita doang nggak ngasih motivasi. Enggak loh, kadang kan juga bisa saya dari cerita kakak bisa jadi motivasi sendirinya juga. Iya. motivasinya sih nikmati aja apa yang terjadi. Karena sebenarnya goreng itu ada plus minusnya juga. Sebenarnya bukan dibilang aku mau apa ya namanya menyesali kalau pernah goreng, tapi karena apa ya pada masa itu emang gak tau ya orang-orang pada ngejar nilai banget gitu loh. Jadinya aku ikut terpacu, tapi yang aku sesali sebenarnya jangan sampai dengan kalian jadi bureng, kalian jadi ketinggalan banyak banget momen-momen di luar sekolah gitu. Itu sih. Ya. Kalau aku ya gimana ya, soal itu sebenarnya bukan karena aku nggak boring ya, tapi emang karena hidup ini tidak adil gitu. Hidup ini tidak adil aja gitu. Jadi kalau kataku ya belajar aja cara untuk menerima keadaan. Kayak menurutku tuh kita tuh harus bersiap bukan untuk menang, tapi kita harus bersiap untuk kalah. Jadi mental kita tuh harus dipersiapkan
untuk jatuh, jangan dipersiapkan hanya untuk menang. Karena kalau kamu nggak menang, ya kamu nggak mempersiapkan saat kamu kalah gitu loh. Ya sih, soalnya kadang juga orang bilang kayak mimpilah setinggi-tinggi mungkin, tapi siaplah untuk jatuh. Ya seperti itu kurang lebih. Ya, semangat teman-teman. Oke, next ya. Apa prestasi yang susah banget kakak capai, namun pada akhirnya berhasil? Sukses. Sukses. Ya aku mungkin masuk sukses aja deh yang jadi pencapaian yang akhirnya dicapai. Masa itu sih kak? Iya, soalnya kan aku kan sama Tita tuh beda setahun, tapi sekarang aku seangkatan. Soalnya aku tuh nyoba 2 kali baru lolos tes. Kalau saat SMP kak? Kayak SMP paling ya pada saat pas SMP yang paling berat. Jujur kalau masalah akademik sebenarnya kita boring ya, tapi kayaknya tantangan terbesar kita bukan akademik gak sih pas SMP? Malah di hal yang lain. Karena mungkin aku sama Tita ini sama-sama orang yang aktif di organisasi di sini. Jadi kami tuh mungkin aku aja lah, jangan bawa Tita biar dia jawab sendiri. Kalau aku tuh karena ya banyak dilema-dilema yang terjadi selama aku berorganisasi di sini. Kayak ya apa ya? Kayak harus cekcok sama sekolah lah, harus cekcok sama teman-teman lah dalam melaksanakan banyak kegiatan di sini gitu. Jadi itu sih sebenarnya kalau yang apa ya, yang sulit tapi akhirnya aku capai kan. Tapi akhirnya ya program-program itu ya jalan juga akhirnya. Kalau spesifik kayaknya terlalu banyak sih untuk disebutkan ya. Jadi nggak bisa spesifik tapi umumnya gitu. Emang susah banget mau ngadain A, B, C, D tapi akhirnya ya jalan juga A, B, C, D itu. Kita mungkin lebih seru soalnya kita. Enggak sih, sebenarnya sama aja sih. Lebih ke karena udah berhasil melewati, kan kayak dari kelas 1 tuh kayak udah aduh berat banget itu loh di kelas 7 itu. Jujur waktu aku kelas 7 tuh banyak senioritas, nah itu lumayan kan waktu kelas 7. Nah aku lagi seniornya. Lanjut. Enggak, kan kamu masih kelas 8 ya? Iya. Nah, kelas 9 ya? Itu. Angkatanku baik gak sih? Lebih baik dari angkatan yang atasku kan? Ya oke, tapi aja sih. Iya. Itu ada senioritasnya, jadi aku kaget gitu loh. Karena waktu SD sama sekali nggak ada. Pas masuk SMP 3 tuh senioritasnya banget. Jadi aku ngerasa nggak semangat sebenarnya. Tapi akhirnya lulus juga di kelas 9, terlewati juga di SMP 3 ini. Tapi seru juga sih sebenarnya. Jadi alasan masuk spentik guys. Ya, kalau kita tuh akhirnya melewati hidupnya melalui senioritas ya, akhirnya dia bisa melaluinya ternyata gitu. Oke, kalau jawabannya nggak sesuai ekspektasi, Enggak. Hidup pun nggak sesuai ekspektasi kan? setuju. Gitu. Oke. Next kita minta tips ya. Tips kakak cara untuk ngeimbangin dunia sosial dan dunia akademis. Gimana nih kak? Karena kan biasa kan ada orang yang ya dunia akademis aja yang dia pentingin, atau ada juga yang dunia sosialnya aja yang dia pentingin gitu. Kakak kira-kira kakak imbangin atau kakak pilih salah satu? Aduh, waktu kelas 7 akademis sih. Tapi waktu mulai kelas 8, aku baru masuk organisasi di SMP 3 tuh kelas 8. Jadinya kelas 9 sama berjalan beriringan. Sebenarnya itu bukan hal yang mustahil. Jadi tinggal pembiasaan diri aja sih. Setuju. Oke. Kalau aku sendiri sebagai ranking umum, Oke, siap. Oke, ranking umumnya. sebagai ranking umum, sebenarnya aku dari awal menurutku aku udah all in di keduanya sih, di kehidupan sosial dan akademik. Jadi menurutku selama di Spentik terutama, aku tuh tipe yang nggak pernah bawa pulang PR. Nah, dulu kan itu masih zaman ya PR, gak tau ya sekarang gimana mau di PR. sih kak. Tapi kayaknya PR sekarang tuh kebanyakan project ya aku dengar.
Maksudnya kebanyakan yang ribet gitu, pokoknya bukan tulis tangan aja gitu. Masih ada sih. Masih ada. Menurutku sih masih lebih banyak sih kalau tulis tangan nggak sih? Iya Kak, Cuma di kelas masih ya ternyata. baru ini dapat proyek kelas 7 IPA tentang penelitian ilmiah, udah disuruh buat laporan ngetik-ngetik itu tuh. Aduh, agak pusing tapi untung waktu itu pernah melewatin pas SD. Jadi aman lah. Good. Nah, kayak kerjaan kayak gitu tuh aku dulu tipe yang selalu ngerjain di kelas. Jadi sebelum pulang tuh ya udah aku nggak bawa PR. Karena aku tahu habis pulang sekolah tuh aku nggak langsung ke rumah. Aku tuh tipe yang gak suka di rumah. Kenapa sih? Gak suka di rumah. Bukan karena gak nyaman, tapi emang pengen nge-explore aja gitu. Jadi aku sering kalau udah pulang sekolah, udah selesai tugasku udah nggak ada, aku ya udah fokus organisasi, ngurusin ABCD, main sama teman gitu. Kayak tiap hari tuh kalau pulang di bawah maghrib kayak nggak seru gitu. Astagfirullah, jangan diikutin. Jangan diikutin. Astagfirullah, masih SMP kalian, jangan. Udah already explore lah. Iya, kayak gitu. Jadi kalau tips and triknya menurutku itu sih yang paling penting utamain akademik dulu. Jangan sampai, pokoknya nggak harus yang sampai kamu menjadi terbaik di segala macam mata kuliah, mata pelajaran, nggak harus. Tapi jangan sampai itu tertinggal gitu. Jadi kamu nggak akan ada alasan, nggak akan ada yang bilang, nilaimu turun ya gara-gara ikut ABCDE, gara-gara ikut organisasi. Itu namanya, itu tuh menurutku ya, itu mempermalukan dirimu sendiri gitu. Nah, itu bukti kalau kamu bisa melakukannya, kamu nggak meninggalkan kewajibanmu terlebih dahulu. Kan kewajibanmu belajar dulu kan, kan kita siswa. Jadi ya udah belajar dulu. Kalau belajarnya udah aman ya udah ikutlah ABCDE sembarang, ikut aja semuanya. Asal kamu bisa ngimbangin. Tuh, tipsku itu, jangan bawa pulang PR. Dengar ya tips dan triknya. Jangan bawa pulang PR. Tapi kalau biasanya itu Kalau PR-nya ngetik, sampai ya udah. malam baru selesai gimana dong? Ya udah, itu derita kalian lah. Kami sih dulu nggak ngetik banget ya, dia kan nulis aja, kerjain semua soal. Nggak ada yang ngetik. Iya. Kak Tita? Jarang. Kita tidak tuh ditanya tuh tipsnya. Kita gimana? Sepertinya kehidupan sekolah tuh sama aja sih, hampir sama ya. Iya kan kita satu sekolah gak sih? Iya. Cuma timeline-nya aja yang berbeda. Ya, angkatannya aja yang berbeda. Kamu angkatan apa? 18? Ya, Namanya? aku 19 kan? Gak tau, udah lupa. Sumpah. Aku Algios 19. Bentar aku cari dulu. Aku lupa. Iya, skip. Astagfirullah, bikin malu. Next ya. Ini pertanyaannya mungkin akan sedikit memalukan. Nah, pelanggaran terbesar kakak yang pernah kakak ngelakuin? Pelanggaran Disentik. sekolah? Ya. Disentik. Aku OSIS, aku gak melanggar. Aku OSIS, aku gak melanggar. Maaf ya. Apa ya? Nggak pernah ngelanggar sih. Bolos pun gak pernah aku. Iya, nggak pernah. Aku aja deh, biar ada jawaban. Gak seru, cari lah. Gue langgar apa? Atau mau bikin pelanggaran Aku aja? ada. Ya ada. Jangan. Aku mau diisi kampus juga. Iya. Aku diisi kampus juga gak bisa. Aku dulu pernah ini kan diikutin lomba. Kan kalau diikutin lomba kita kasih surat gitu kan, surat izin buat nggak masuk kelas sama buat keluar. Nah tapi lomba aku tuh selesainya cepat gitu. Buat lomba kayaknya semacam apa ya, dapat sosialisasi gitu loh. Nah aku kan sering ikut tuh sosialisasi. Terus kalau udah selesai, udah kelar, kan gabut tuh, nggak mau balik ke sekolah soalnya surat izinnya sampai sore, sampai seharian. Nah, keluyuran lah aku kemana-mana. Tapi pakai seragam. Nah waktu itu aku mau masuk di Mari, kan waktu Mari itu nggak boleh ya pakai seragam. Tapi aku tunjukin surat izinku, aku izin kok pak, emang nggak apa-apa jalan-jalan dimasukin, boleh masuk. Kayak surat izin. Ayo deh cari lomba. The power of surat izin. Lomba dikit. Iya. Sebenarnya jangan diikutin deh. Ya, surat izin doang. Jangan diikutin ya guys, jangan diikutin, nggak boleh. Baru dibilang. Nanti guru-gurunya tahu, jadi surat izinnya nggak sampai seharian. Kalau kita gimana? Aku nggak sendiri sih kayaknya.
Yang aku inget tuh pelanggaran tuh apa ya? Ini nggak sendiri. Aku sekelas bawa orang astagfirullah. Aku sekelas pernah bolos. Yang nggak masuk kelas gitu kan dulu. Gak tau ya dulu sampai sekarang kelasnya tuh rolling gitu. Per mata pelajaran. Kadang. Oh kadang. Dulu tuh full rolling kan. Iya. Jadinya pindah-pindah. Jadi tuh ada satu Moving, bukan Iya. rolling, moving class. Ya, Oke, moving lanjut. class. Maaf. Rolling tuh ganti orang. Moving class. Nah, habis itu aku lupa mata pelajarannya tuh apa. Pokoknya kita sekelas sembunyi di kantin. Terus kelihatan. Tapi nggak ketahuan. Even orang-orang yang Gurunya siapa? nah lupa. Aku udah lupa itu mata pelajarannya apa. Yang penting bukan IPA sih. Padahal itu rata-rata kelas dalam satu kelas itu mungkin sekitar 40-an orang itu terus sembunyinya dalam semuanya kantin bareng. semua. Ada yang sembunyi di perpus. Ada yang di kantin. Kayaknya kalau gurunya datang pas di kelas yang kosong tuh kayak kirain kayak kayaknya saya salah kelas aja. Kayak gurunya ngirain gitu. Saya nggak ada yang masuk kan sama sekali. Tapi kan betul tanda tangan di absen gitu kan? Iya nggak sih? Nggak tahu lah kalau model kelasmu tuh. Tapi kalian nggak dicari setelah itu kayak nggak ada yang bicara lewat intercom kayak apa kelas 9 ini gimana? Iya di situ ya. Soalnya sekarang udah ada intercom jadi kita mau ngapa-ngapain ya orang tinggal teriakin namanya aja gitu. Waktu itu enggak ada sih. Iya aman kita. Jadinya free. Udah mungkin emang gurunya nggak masuk waktu itu. Ada gurunya. Di ruang guru. Astagfirullahaladzim, jangan diikutin ya guys. Nggak boleh. Ini kayaknya kalau misalnya para pengurus SMP 3 lihat ini kayak malah ya udah tambahin mikrofon, tambahin Tambahin fasilitas. CCTV. Nanti di crop aja Pak, di crop. Mana tuh? Masih ada pertanyaan kan? Masih ada 2. Kakak pernah nggak ngalamin tentang cinta-cintaan pas SMP? Mungkin pasti ada lah. Ini harus dijawab masing-masing loh. Iya. Mau pilih? Mau kami dulu apa aku? Aku dulu. Monggo. Aku ada crush. Wish. Kalau pas SMP aku nggak pernah pacaran. Iya, kayak nggak pernah pacaran. Tapi aku pernah suka beberapa orang gitu. Ya, banyak lagi. Aduh, banyak Oh my lagi. god. Teman kelasku pernah. Terus teman apa sih yang itu? Teman-temanan lah, pokoknya kenalan dia itu lucu loh. Kami dulu tuh ada namanya perkumpulan pohon jambu. Oh jambu. Pohon jambu ya di bawah. Yang di Ada namanya. Iya, tapi orangnya tuh ibu semua. Waduh. Orangnya tuh ibu semua di Ya, dalam. pasti lucu-lucu lah kalau orang Nah, terus ketuanya tuh ketua wibu kan, ceritanya ketuanya iya ceritanya gitu. Terus aku tuh ketua K-popers waktu itu. Oke siap. Iya, jadi kayak lucu aja. Aku suka sama dia waktu itu. Tapi enggak pacaran. Udah. Pernah ada yang ketahuan nggak kalau kakaknya suka orang itu? Aku bilang, kakak confess ke dia? enggak confess. Aku bilang sama temanku. Oh. Jadi temen kayak aku suka sama itu. Seandainya bersama itu kerajaan ibu dengan kerajaan K-pop sih bakal disatuin ya kak. Bagian squad apa kami? Itu jadi apa ya? Pergabungan antar kerajaan. Iya, itu asli kayak dua sekutu besar digabungkan. Ya, Itu sih kalau aku sama mungkin sempat suka kakak kelas juga satu. Dia hampir deket banget loh sama kakak kelas ini, tapi nggak jadian. Dia soalnya lucu orangnya. Ganteng aja tuh, aku suka. Oke. Siap. Kita Aku cuma satu. pacaran kan? Nggak sampai. Aku suka dari kelas 8 sampai lulus SMA. Jadi Lama itu selalu kali, yang Kak. sama. Terus kayak ya udah. Siapa gitu, apa gitu orangnya, kayak gimana sih? Orangnya Ini. apa ya interaksinya karena satu organisasi. Makanya interaksinya banyak gitu. Sangat-sangat ya biasa sih, biasa aja sih.